Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi nih di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Eyang Papang Siluman Monyet. Yang cerita pada kali ini merupakan salah satu kiriman juga dari narasumber kami yang ditulis oleh Manavila. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Sebut saja namanya Suparno, kerap disapa Parno. Ketika itu ia dipercaya memegang sebuah perusahaan. Tidak sesuai dugaannya, tiba-tiba saja perusahaan itu maju sangat pesat. Namun roda kehidupan terus berputar. Tidak selamanya rezeki itu berpihak kepadanya. Perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Semua aset-asetnya dilelang dan Parno pun mendapatkan tunjangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Parno kehilangan pekerjaan dan juga terlilit hutang. Sementara bosnya tidak mau tahu dengan musibah yang menimpa Parno. Parno yang sudah tidak mempunyai penghasilan lagi, ia kesana kemari untuk mencari pekerjaan, untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Naasnya keberuntungan belum berpihak kepadanya. Sudah berkali-kali ia melamar pekerjaan di perusahaan swasta, tidak ada yang mau menerimanya. Bahkan teman-temannya dimintai tolong, tidak ada yang mau menolongnya. Kemelaratan yang kini menjadi gelar bagi keluarga Parno. Sementara istrinya Parno sekarang beralih menjadi babu di rumah salah satu warga, berangkat dari petang pulang pun sampai petang, dengan harapan mendapatkan upah yang setimpal. Namun harapan tinggal harapan. Nyatanya istrinya Parno sehari hanya mendapatkan uang Rp20.000 saja, yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Rasa sakit hati pada bosnya itu tidak bisa begitu saja hilang, hingga ia dan juga istrinya nekat pergi ke sebuah tempat keramat untuk melakukan sebuah ritual. Anehnya ritual itu tidak dilaksanakan di lokasi keramat, melainkan di rumah juru kunci itu sendiri. Dengan mengambil kamar yang paling depan tembus menghadap ke lokasi keramat. Tapi sebelumnya Parno terlebih dahulu ritual di sebuah gua dengan Ki Joko selaku juru kunci. Cukup lama juga ritual itu berlangsung, dan ketika tengah malam tiba ia ditemui oleh Eyang Papang sambil berucap, "Sekarang kau harus pulang, rezekimu sudah aku antar ke rumahmu, sapa makhluk gaib itu." Tanpa menunggu lebih lama lagi, suami istri itu pun pulang meninggalkan rumah Ki Joko. Pada ritual pertama itu tidak ada pembicaraan yang lebih panjang dengan makhluk gaib itu. Tiba-tiba saja, Parno dan istrinya disuruh pulang tanpa ada kesepakatan yang berarti. Rasa was-was pun menggelayuti pikiran suami istri itu, takut ritualnya tidak membuahkan hasil. Namun Parno punya prinsip kalau ucapan itu langsung dari makhluk gaib, dedemit atau siluman mesti dilaksanakan. Sesamanya di rumah Parno dan istrinya merasa bingung apa yang diucapkan oleh makhluk gaib itu ternyata tidak ada buktinya. Parno belum mengenal tentang hal-hal seperti demikian. Yang ada di dalam pikirannya meminta langsung ada di tempat. Malam itu Parno dan istrinya masuk ke kamar khususnya hendak melakukan ritual. Saat tengah malam tiba, di samping rumahnya terdengar suara memanggil dirinya sebanyak 3 kali. "Parno, Parno, Parno, aku telah datang untuk menemuimu." Tiba-tiba seberkas cahaya masuk melalui ventilasi kamar. Perlahan cahaya itu berubah menjadi kepulan asap tebal dan lambat laun membentuk sosok makhluk gaib bertubuh besar duduk bersila di hadapannya. Kepalanya nyaris sampai di langit-langit kamar. Melihat penampakan seperti itu, keduanya semakin gemetar.
Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Kenapa kau diam, Parno? Apa kau tidak tahu kalau aku datang untuk memberimu keputusan? Isi dalam karung itu bisa kau pergunakan dalam 2 hari lagi dengan satu syarat, anakmu yang paling besar akan aku ambil. Apa tidak bisa diganti dengan yang lain, Eyang? Pintanya. Tidak bisa. Harus kau tebus dengan darah dagingmu sendiri. Camkan ucapanku ini, dan aku tidak bisa berlama-lama berada di tempatmu. Masih banyak tugas yang aku emban dan aku hanya melaksanakan titah Maharaja tuanku Baginda Bapang. Malam itu juga makhluk gaib itu meninggalkan kamar khusus milik Parno. Sepeninggal dinamit tersebut, keduanya saling bertanya-tanya siapa makhluk gaib tersebut. Parno tidak sempat bertanya pada makhluk itu lantaran langsung melesat pergi begitu saja. Mas, lebih baik kita batalkan saja niatmu itu ketimbang anak kita yang diambil oleh dinamit itu. Tutur istrinya yang sangat menyayangi Mika, anak gadisnya tersebut. Parno tidak membalas ucapan istrinya lantaran dirinya pun kaget. Kenapa tiba-tiba anaknya yang diminta oleh makhluk gaib bertubuh besar itu? Kenapa bukan mantan bosnya, orang yang telah membuatnya sengsara? Itulah sifat picik manusia, ingin kaya raya sementara yang dijadikan tumbal adalah orang lain. 2 hari kemudian, tepatnya malam Jumat Kliwon, Parno ritual kembali di kamar khususnya dengan maksud untuk membatalkan niatnya. Mereka tidak mau kehilangan anak yang paling dicintainya itu. Hanya berselang beberapa jam kemudian muncullah Eyang Bapang beserta pengawal kerajaan Eyang Ageng yang pernah ditemuinya. Kedatangannya hari ini untuk menentukan kalau uang kirimannya itu akan diserahkan. Ya tentunya harus memulai kesepakatan bersama antara makhluk gaib dan Parno harus menyerahkan Mika, anaknya, sebagai tumbal pesugihan. Parno, aku datang kali ini untuk menyerahkan permintaanmu, tapi ingat anakmu akan aku ambil. Ampun Eyang, aku tidak bisa melaksanakan permintaanmu. Kenapa kau tolak, Parno? Tanyanya dengan raut wajah yang memerah. Aku sangat sayang pada anakku, Eyang. Jika saja permintaanmu bisa diganti dengan orang lain, aku sanggup, Eyang. Tidak bisa. Kirimanku sekarang masih ada di tempat ini dan tidak bisa aku ambil kembali. Mohon ampun, Eyang. Aku tidak bisa menerima keputusan ini. Baiklah, Parno. Sekarang kau harus cari penggantimu untuk meneruskan jejak langkahmu ini. Maksud Eyang gimana? Begini, Parno. Cari orang yang sanggup melakukan perjanjian denganku, serta kiriman itu semua akan aku serahkan kepadanya. Paham? Baiklah, Eyang. Malam itu Parno dan juga istrinya telah memutuskan perjanjian dengan Dedemit yang wujudnya manusia besar dan berbulu lebat. Namun semua itu tetap saja Parno yang harus menentukan siapa orang yang bisa dipercaya untuk melanjutkan ritualnya tersebut. Tentunya orang yang sanggup segala risikonya, jika diminta oleh Dedemit itu tentunya. Setelah perjanjian antara Parno dan Dedemit itu dibatalkan, maka isi dalam karung itu pun berubah. Yang semula uang kertas kepokan sekarang menjadi daun sirih. Cukup lama juga Parno mencari orang yang betul-betul niatnya sudah bulat. Akhirnya ia mendatangi tempat keramat dan secara kebetulan ia pun bertemu dengan seseorang. Sebut saja namanya Santo. Ia bersemedi di bawah pohon beringin dengan sesaji yang sudah ditata rapi di depannya. Santo sudah 4 hari melakukan ritual di tempat tersebut, namun belum juga didatangi oleh sosok makhluk gaib yang akan menjadi sesembahannya dan belum mendapatkan petunjuk apa-apa. Parno yang melihat dan juga mengetahui tentang tujuan Santo. Barulah Parno menceritakan maksud dan juga tujuan kedatangannya pada Santo. Panjang lebar Parno bercerita mulai dari awal sampai akhir, hingga teman barunya itu mengerti tentang ritual apa yang sedang dilakoni Parno sekarang ini.
Memang di tempat keramat itu banyak sekali para pelaku yang melaksanakan ritual, namun hanya sebagian kecil saja orang yang sukses, dan itu pun terjadi sekitar tahun 1990-an. Seminggu kemudian Parno dan juga Santo pergi menuju keramatnya Eyang Bapang. Sebelumnya mereka telah berkoordinasi dengan Ki Joko selaku juru kunci. Malam itu juga Parno, Ki Joko, dan Santo menelusuri jalan setapak menuju tempat keramat Eyang Bapang, menempuh perjalanan hampir 2 jam lamanya dan hanya diterangi lentera kecil. Sampai akhirnya mereka sampai juga di tempat tujuan. Malam itu ketiganya duduk bersila menghadap batu besar. Sesajian disimpan di bawahnya, ritual dilakukan dengan dipimpin oleh Ki Joko selaku juru kunci. Beberapa mantra dibacakan sembari menyalakan dupa. Hanya memakan waktu 20 menit lamanya ritual itu pun selesai. Namun Parno dan juga Santo dianjurkan tetap membacakan mantra yang telah diajarkan oleh Ki Joko. Sementara Ki Joko menuruni bukit hendak pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan ia mendengar suara gaduh monyet di tempat keramat di mana Parno dan Santo sedang melaksanakan ritual. Entah apa yang terjadi. Menurut Ki Joko, monyet-monyet itu adalah para siluman yang tadinya juga manusia. Semasa hidupnya, manusia itu bersekutu dengan penghuni keramat itu. Maka tidak aneh bagi Ki Joko mendengar suara teriakan seperti itu. Berarti para dedemit dan siluman sudah mulai turun menemui mereka berdua. Sepeninggalan Ki Joko, selang beberapa menit saja tiba-tiba ia mendengar suara tanpa wujud. Sampurasun. Parno dan Santo pun menjawab berbarengan. Rampes. Ternyata sumber suara itu berasal dari atas batu besar di mana sudah duduk bersila seorang bertubuh besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bulu-bulu layaknya manusia kera. Ternyata kau datang juga, Parno. Siapa yang kau bawa? Sapa manusia kera itu. Aku membawa seseorang yang hendak melanjutkan perjalananku, Eyang. Baiklah, siapa namamu, anak muda? Sapanya makhluk gaib itu lagi. Nama saya Santo, Mbah, jawabnya dengan singkat. Apa kau mau menjadi pengikutku, anak muda? Aku sangat bersedia, Eyang. Baiklah, kau akan menerima imbalan dariku, tapi aku akan ambil nyawa anakmu. Aku bersedia, Eyang. Ingat, wahai anak muda, jika kau ingkar janji berarti nyawamu sendiri sebagai gantinya, mengerti? Iya, Eyang. Sekarang kau boleh pulang, anak muda, dan tunggu kehadiranku beberapa hari lagi. Malam itu pula Parno dan juga Santo pulang. Tapi karena hujan akhirnya keduanya tidur di cungkup yang berukuran sangat kecil, hanya cukup untuk satu orang saja. Parno mengambil tempat di sebelah kanan sementara Santo di sebelah kiri. Santo memang sudah gelap mata diiming-imingi dengan harta sebanyak 4 karung. Tanpa pikir panjang pun ia langsung setuju. Namun semua itu harus ada gantinya, manakala manusia bertubuh besar dan berbulu itu meminta imbalannya. Anaknya yang ketiga itu sudah ada di tempat itu, berdiri di samping tumpukan karung. Walau anaknya itu menangis terseduh-seduh, Santo tetap merelakan anaknya dijadikan tumbal. Na'udzubillah. Hari menjelang subuh, Parno dan Santo turun dari tempat itu. Setibanya di rumah Ki Joko, Santo berubah murung. Ia tidak bicara sepatah kata pun, matanya merah dan terdengar hanyalah suara kemeretak giginya seperti orang kerasukan setan. Menurut Ki Joko, roh Eyang Bapang masuk ke raga Santo untuk berkomunikasi dengannya. Hasil dari komunikasinya mengatakan kalau Eyang Bapang minta dibuatkan pepes ikan lele jika waktunya nanti dirinya hendak datang menemui Santo yang bertepatan dengan malam kelahirannya. Siang itu juga Parno dan Santo meninggalkan rumah Ki Joko. Setibanya di rumah, keduanya seperti biasa melakukan aktivitas masing-masing. Santo sebagai pedagang kecil-kecilan, dia buka warung di rumahnya yang ditunggui oleh istrinya. 4 hari kemudian, Santo ritual di rumahnya.
Apa yang diamanatkan Ki Joko seluruhnya dilaksanakan, termasuk permintaan pepes ikan lele. Tepat pukul 10 malam, Santo masuk kamar. Khususnya suasana malam itu sangat berbeda, sepi dan juga sangat mencekam. Suara burung hantu tidak henti-hentinya berbunyi. Para penduduk enggan keluar rumah lantaran hampir seharian diguyur hujan. Malam semakin larut, hawa dingin membuat petugas ronda enggan berkeliling kampung. Beberapa orang mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun agar tidak terlalu menggigil kedinginan. Sedang asiknya mereka menghangatkan badan. Di dekat api unggun itu, beberapa orang melihat seberkas cahaya brum melesat dan menghilang di kebun bambu di tempat Santo tinggal. Namun para petugas ronda tidak menghiraukan penglihatannya itu. Bertepatan dengan hilangnya cahaya itu, tiba-tiba di atas genteng rumah Santo muncul bayangan hitam yang tidak lain adalah Eyang Bapang yang wujudnya menyerupai kera besar. Makhluk gaib itu lalu turun dan masuk melalui celah pintu, dan seketika itu juga sudah ada di dalam kamar khusus milik Santo. Malam itu terulang kembali kesepakatan dan perjanjian antara keduanya. Perjanjian singkat itu pun kemudian selesai. Apa yang dibicarakan antara keduanya sangat pribadi. Tepat pukul 12 malam, Santo segera masuk kamar khususnya, maksudnya hendak melaksanakan perintah Eyang Bapak, di mana kiriman yang semula bentuknya daun sirih kini berubah menjadi uang kepokan yang sangat-sangat luar biasa banyak. Sekarang Santo tidak kekurangan lagi. Hidupnya mewah, pekerjaan mencari tokek pun sudah ia tinggalkan, karena selama ini hanya melakukan ritual pesugihan dengan syarat yang selalu disajikan saja. Dengan toko yang dihadap oleh istrinya, ia akan kaya secara mendadak tanpa harus berusaha payah atau bersusah payah mencari pekerjaan lain. Parno yang menjadi calo pesugihannya Santo pun setiap bulannya mendapatkan jatah. Hingga 6 bulan lamanya Santo selalu mendampingi Vina anaknya kemana saja, selalu dikawal lantaran permintaan Vina yang sangat luar biasa. Vina sangat manja, apa yang diminta harus dibelinya. Kedua orang tuanya pun sangat sayang. Jika saja Vina bukan amanat dan titipan dari Eyang Bapang, mungkin saja tidak seperti demikian. Hingga menginjak bulan ke-7, musibah itu pun terjadi. Waktu itu sopir pribadi keluarga Santo tidak masuk bekerja, katanya sakit. Vina hendak pergi ke sekolah tapi tidak ada yang mengantar, terpaksa naik becak. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada pengendara mobil yang oleng hingga menabrak penarik becak tersebut. Becak beserta penumpangnya terpental beberapa meter. Nyawa Vina tidak bisa diselamatkan. Ia meninggal dengan tragis di tempat itu. Vina yang meninggal dunia dipersembahkan oleh ayahnya sendiri sebagai tumbal pesugihannya. Sementara Parno pun tidak peduli dengan tumbal selanjutnya yang harus Santo serahkan. Ia disibukkan dengan orang-orang yang hanya ingin meminta bantuan untuk mendapatkan pesugihan. Hidupnya sekarang lebih baik. Dari dulu ia bekerja ikut dengan bosnya. Semua hutang-hutangnya sudah terlunasi. Ia pun membuka usaha di bidang konveksi. Tidak butuh waktu yang lama, hanya memerlukan 2 tahun usaha yang dimilikinya ini berkembang pesat. Ritual pesugihannya pun rutin dilakukan oleh Parno dan juga Santo, karena dari awal lah mereka sudah sepakat melakukan ritual pesugihan sesat itu. Niat Parno yang ingin menumbalkan mantan bosnya pun dilakukan. Di tahun kedua itulah Parno memberi nama mantan bosnya kepada Santo untuk menjadi tumbal selanjutnya. Singkat ceritanya, di tahun-tahun selanjutnya, Santo yang sudah tidak memiliki anak, mau tidak mau sasaran selanjutnya adalah anaknya Parno. Belum lagi Parno yang hanya banyak memakan uang dari hasil pesugihan itu. Di tahun ketiga inilah Parno mulai gelisah. Ya lantaran bagaimana dia memakan uang hasil pesugihan juga. Parno yang tadinya ramah dan dermawan berubah menjadi sosok yang angkuh dan juga serakah. Kehidupannya pun berubah menjadi menyedihkan, rumah tangganya sangat berantakan. Parno selalu dihantui oleh makhluk gaib yang bertubuh besar dan berbulu lebat.
Tidak berhenti sampai di situ saja, tidak berselang lama anak istrinya meninggal dunia lantaran penyakit yang diterita secara aneh dan juga mendadak. Menyadari semua hal adalah bagian dari syarat yang harus dipenuhi setelah menerima kekayaan hasil dari pesugihan yang dilakukan oleh Parno dan juga Santo. Santo pun sama halnya dengan Parno, ia sudah kehilangan istrinya. Penyesalannya pun sudah tidak ada artinya lagi. Mereka melakukan taubat dan tidak lagi melakukan ritual di setiap malam Jumat. Mereka pun sempat mendatangi Ki Joko untuk meminta diputuskan dengan makhluk gaib itu. Namun seiring taubatnya mereka berdua, harta kekayaannya pun lambat laun habis dan mereka hanya hidup sebatang kara dan tidak memiliki apapun lagi. Nah, itu dia sedikit pengalaman yang diceritakan oleh narasumber yang ditulis oleh Mak Nafila ya teman-teman. Untuk kalian yang mengalami ataupun punya pengalaman horor, mistis ataupun sebagainya, kirimkan kepada tim kami agar kami mencatatnya ataupun merangkumnya dan membacakannya di channel ini ya teman-teman. Nah, terkait cerita yang pada kali ini, kalian bisa mengambil pembelajarannya bahwa setiap pesugihan itu benar-benar polanya itu sama. Awalnya kita benar-benar kesulitan, terus kita terbuai masuk ke dalam pesugihan itu dengan berbagai syarat yang harus kita lakukan. Dan nantinya kita akan mendapatkan uang yang banyak, namun ada ganjaran ataupun ada hal-hal yang benar-benar harus dilakukan, yaitu melakukan tumbal yang benar-benar sangat merugikan untuk kita semua, diri sendiri ataupun orang lain. Jadi pesugihan itu jangan sampai kalian masuk ke dalamnya. Ya nantinya kalian tahu sendiri kan bagaimana akibat dari setiap pelaku pesugihan yang sudah saya sering bacakan pada channel ini. Contohnya cerita pada kali ini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini serta subscribe channel ini serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas support kalian selama ini. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.